Ya. Halo, ini dengan Bu Ce. Saat ini saya bersama dengan rekan-rekan saya, satu Lia, yang kita kenal sebagai lawyer di New York. Apa kabar Lia? Baik, Mas Buce, gimana kabarnya? Baik, baik, suara kamu agak keras dong. Suaranya bicara agak keras. Wah, Utomo, bagaimana Utomo yang ada di LA saat ini? Baik, kau Buce. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ya. Ada topik yang menarik nih. Kayaknya kemarin pas Lebaran diumumkan Ganjar sebagai calon, akhirnya Ganjar sebagai calon dari partai PDIP. Jadi dengan itu kita akan bisa bicara secara lebih terbuka karena sudah resmi dicalonkan sebagai calon presiden. Betul ya? Ya. Betul, Ya, Nah, betul. Ganjar Presiden. ya. Nah, ini kan ternyata ya kan kita dengar ini event sebelum sebelum Ganjar diresmikan sebagai presiden dari arus bawah, jadi bukan dari atas ya. Dari arus bawah termasuk diaspora Indonesia di Amerika mulai menggalang kekuatan. Dan di grup WhatsApp namanya Ganjar apa namanya Lia? USA for Ganjar. USA for Ganjar ya, betul ya. Nah, Lia ini salah satu pencetusnya, betul ya, Betul. betul ya, US for Ganjar ya. Itu mulai dari kapan tuh kalian mulai bergerak? Mulai itu dari arus bawah ini. Oh, Ini karena saya juga ini ya coba saya lihat itu grup Yang itu bikin dimulai WA-nya, kira-kira, awal. kira-kira aja. Saya tahu pasti tidak lupa waktunya. 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, lebih, setahun lebih. setahun Juni lebih. 2021. Atribut itu tiba di New York dari Juli 2021. Saya masih ingat karena pada saat itu di sini masih ada restriksi dan sesudah turun Hmm. dari airport masih pakai masker, itu spanduk saya bentangkan di tengah Manhattan dan langsung foto. Pada saat itu saya masih ingat. Dan spanduknya itu yang ada di belakangnya Pak Utomo, gambar backgroundnya Pak Utomo ya, Pak Coba, Utomo ya. betul tuh maka geser orangnya. Jadi bisa Ya, kelihatan spanduknya. Ah, oh di situ itu spanduk itu. Jadi spanduk ini deklarasi USA dan Ganjar itu Lia pasang pada Juli 2021 di Manhattan, betul? Juni. Betul. Juni. Juni ada WhatsApp grupnya, tapi betul. Hebat. Kali pertama spanduknya tiba di Amerika itu Juli 2021. Oh gitu, Juni 2021 ya. Jadi udah 3 tahun. Nah, kita mau tahu nih, kira-kira kenapa menurut kalian, kenapa kalian begitu antusias untuk memilih Ganjar? Saya mulai dari Lia dulu. Gimana Lia? Oke, pertama-tama terima kasih Ko Buce atas kesempatannya dan juga ini di sini ada senior saya Pak Utomo Lukman. Pokoknya kalau misalkan ada apa-apa, troubleshooternya selalu kita lapor. Om Utomo, tolong Om, gitu. Biasanya seperti itu. Nah, jadi pertama-tama begini, saya melihat bahwa untuk kedepannya, sesudah ada pemerintahannya Pak Jokowi yang luar biasa ini selama 2 periode, kita perlu mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Jokowi, karena itu Pak Ganjar adalah secara langsung penerus dari Pak Jokowi. Nah, lalu yang kedua, yang kalau saya pribadi dan saya yakin juga banyak sekali teman-teman yang sependapat adalah kita melihat selain kinerjanya Pak Ganjar, juga komitmen beliau Hmm. terhadap toleransi dan demokrasi di Indonesia. Hmm. Hmm. Itu aja singkatnya kalau dari saya. Kalau gitu ya. Kalau dari Utomo gimana? Ya, kita juga saya juga melihat hal yang sama. Kira-kira setelah melihat Pak Jokowi yang kepemimpinannya sangat luar biasa, membuat Indonesia maju, NKRI juga solid bersatu, dan kita waktu itu saya juga berpikir dan juga siapa kira-kira yang cocok gitu loh, yang Ya. sangat bagus untuk meneruskan kepemimpinan yang sudah diletakkan dasarnya sangat kuat oleh Pak Jokowi untuk Indonesia. Ya. Nama yang keluar itu Ganjar, Pak Ganjar ya. Karena apa? Melihat dia mimpin Jawa Tengah dengan kedekatan dengan rakyat dan komitmennya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga ini apa dan juga terhadap dasar negara kita sangat 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 dia kuat sekali.
Jadi itu salah satu dan yang paling dasarnya itu. Thank you, Begitu. Kobuce. Luar biasa ya. Juga kita barusan join Pak Robert dari Kanada. Beliau tokoh masyarakat dari Kanada. Pak Robert bisa itu diputar dia punya itu kameranya. Kepalanya Ya, miring ya. Oke, sekarang ini, bagus. ini Ya, oke ya. ya. Jadi ini barusan Lia dengan Utomo men-share. Ya, Jangan goyang-goyang oke. Pak Utomo apa Pak Robert, saya Ya, sebentar. Mau taruh dikasih dulu script. ininya nih. Ya. Sebentar. Jadi kurang lebih seperti gitu yang dari apa Utomo dengan dari Lia. Kenapa arus bawah ini mau pilih Ganjar gitu ya? Ya. Nah, saya kira kalian kan merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang menggalang dukungan dari teman-teman masyarakat di Amerika ya, di Amerika dan Kanada ya. Dari Kanada Pak Robert, dari Amerika yang di New York mungkin ada Lia, ada beberapa teman-teman yang lain of course. Di LA juga ada Utomo dan ada beberapa teman-teman yang lain. Tapi mereka inilah pentolan-pentolannya ya. Gimana nih? Apa yang kalian rencanakan nih setelah ini? Kan sudah dideklarasikan, udah siap. Rancangannya bagaimana? Mulai dari lihat dulu, mau bikin apa nih? Ini begini, perjalanan ini masih panjang, tapi Hmm. kemarin memang sudah ada koordinasi. Pak Utomo kebetulan juga sudah mencetuskan ide mengenai kira-kira 20 Mei mungkin ya Pak Utomo ya. Ya. Nah, yang perlu diingat untuk teman-teman tuh begini, kalau menurut saya, kita memang tentu saja ingin mendeklarasikan sebanyak-banyaknya dan semasif-masifnya. Itu bukan cuma di Amerika, tapi di seluruh dunia juga. Nah, yang paling penting di luar dari semua deklarasi, perayaan, dan ada kalau dari teman-teman juga kelegaan karena akhirnya Pak Ganjar dicalonkan secara resmi oleh partainya yaitu PDIP. Yang paling penting adalah kita merangkul semua pihak supaya kita semua bisa mempergunakan semua kekuatan yang ada. Kita belajar lagi sesudah 2009 kemarin untuk bekerja sama, bersinergi dari seluruh elemen masyarakat. Kalau menurut saya sebelum kita melaksanakan sesuatu, baiknya kita juga harus menyamakan visi, menyamakan pendapat ke depan, dan juga bagaimana supaya semuanya bisa memfokuskan ke satu hal, yaitu kita bersama-sama belajar bekerja sama untuk menggalang kekuatan demi Indonesia ke depan yang lebih maju. Terima kasih Lia. Jadi kalau menurut Sebentar, saya seperti sebentar itu. Lia, sebentar. Ya, sebentar. Yang praktisnya aja. Kamu mau bikin deklarasinya tuh dengan latar belakangnya New York itu kamu pilih apa? Kenapa pilih tempat ini? Ini kan Arc de Triomphe ya. Ini kan tiruannya dari Paris itu. Kenapa dilakukan di sini? Kalau ini sebetulnya begini. Jadi Ya. ini kebetulan teman-teman juga banyak yang berasal dari daerah itu dan ini tuh di dekat ke NYU di New York University. Jadi Oh. kebetulan beberapa teman itu banyak yang juga itu daerah yang convenient untuk semua dan ini salah satu dari landmarknya New York gitu. Jadi trademarknya New York ya. Kita banyak tidak tahu. Kita cuma tahu Patung Liberty. Jadi ini apa ini? Makanya kita harus tahu nih kenapa dipilih tempat ini. Karena ini adalah tempat NYU ya. Apa New York University. Betul. Betul ya. Nah, si Utomo selalu memilih apa ini? Hollywood ya, Tom. Hollywood sign. Kenapa Tom pilih Hollywood sign? Jelasin dulu. Karena jadi kita pilih Hollywood sign itu representatif untuk kota Los Angeles itu aja. Ya. Jadi kalau kamu ini kemarin kan ini pakai baju apa di belakang itu? Baju kosnya apa? Pakai waktu jadi ini deklarasi setelah Lia dapat pulang dari Indonesia tanggal Juni lalu bulan Agustus kira-kira dekat 17 Agustus kita bikin deklarasi yang pertama di Hollywood sign. Oh, dengan sign itu Ganjar for President dan juga waktu itu ada 2 kaos yang kita buat. Waktu itu satu yang dari Indonesia USA for Ganjar. Lalu satu lagi kita buat teman Ganjar Los Angeles. Lalu ini kita deklarasi udah 3 kali LA. Yang kedua waktu itu di Hollywood lagi. Lalu yang ketiga di Beverly Hills. Oh, kenapa kamu pilih Beverly Hills?
untuk Ya, mendeklarasikan Ganjar. supaya pindah-pindah kot. Cuma itu Saya, aja. Gua kira ya, kamu bisa ngomong politik sedikit. Ganjar seperti orang elit. Ya kita mau taruh ya, di Beverly Hills atau gitu. ya. Masa Anyway, cuma pindah-pindah gimana? ya, Hah? anyway, mungkin waktu itu kan banyak pertanyaan dari Ya, teman-teman di LA. ya, Ganjar belum dicalonkan jadi presiden aja kok udah yakin banget gitu Ganjar. memang. Ya, Ya, tapi waktu itu sampai keyakinan saya sangat kuat. Mobil saya aja plat nomornya tuh Ganjar 1, udah cukup viral, udah banyak foto dengan mobil saya. oh gitu. Jadi ya, dan kalau boleh cerita sedikit, tanggal 15 Oktober yang lalu, tahun lalu 2022, saya bertemu khusus dengan Pak Ganjar di daerah Gunung Kidul di hotel apa ya, saya lupa, Jogja. Lalu kita ngobrol dan juga dia apa ada pertanyaan juga dari Pak Ganjar. Ya kan saya belum dicalonkan, dia bilang gitu. Tapi saya bilang masyarakat di Los Angeles dan sekitarnya sangat banyak yang mendukung Bapak, saya bilang gitu. Lalu Pak Ganjar gimana nih? Saya bilang gitu. Dia bilang udah kalian teruskan aja bikin bikin bola saljunya makin besar, dia bilang gitu. Kamu deklarasi aja di mana-mana supaya bola saljunya makin membesar gitu loh. Luar biasa. Nah, kita mau dengar cerita dari Kanada nih. Apa kabar Pak Robert? Selamat siang. Oh, Robert ya. selamat siang. Aduh, Maaf nih ya, nggak bisa lama-lama. Saya tidak lagi udah apa-apa. parkir di Ya parkir di kasih Pak depan Robert gerbang. ngomong dulu. Iya, iya, oke. Jadi sekarang cepat aja Pak Robert ngomong, Iya, silakan habis itu jalan langsung Maaf, bisa Pak ya. Robert. Ya. Jadi dari kalau Kanada bagaimana nih ya, persiapannya untuk Ganjar Pak Robert? sekarang kan memang waktu saya pulang bulan Oktober, Ya, saya udah di approach supaya Vancouver atau Kanada bikin deklarasi buat Ganjar. ya, Tapi saya bilang nggak waktu itu karena Pak Ganjar itu belum resmi dicalonkan. betul. Jadi kita nggak bisa deklarasi Ya. belum belum lah. Tapi Sekarang sudah sekarang di lain. ini resmi, sekarang mau rencana di mana? Mau bikin di mana? Kapan Uh, rencananya? kita akan mungkin dalam 1 bulan ya, soalnya kita persiapan. Ya, Kalau bisa kita ada apa tuh kaos-kaos oke, Ganjar. oke. Dan kita deklarasi seperti waktu Jokowi akan sama di Stanley Park. Oh gitu, Stanley Park. Kenapa pilih Stanley Park, Pak Robert? Sebab apa terbuka, parkir mudah, Oke. udah gitu view-nya menghadap ke Vancouver, Ah, downtown oke. Jadi di situ itu simbol daripada Kanada ya. Jadi udah Kanada mulai ya dari bergerak nih. Ganjar untuk Vancouver. Ya, Kanada. Kanada untuk ya, Ganjar, ya. ya, ya. Gitu. Nah, Jadi cepat kita satu lagi. planning Ya, ya, supaya karena Pak Robert harus silakan. jalan, nanti takut ditilang. Satu lagi Pak Robert. Ya. Ya. Ada berapa diaspora Indonesia di Kanada sebenarnya? Jadi orang Di, bisa kalau yang saya tahu di BC ada 3.000. di mana? Seluruh Kanada Ya, berapa? 3.000. Vancouver. oh sudah kita nggak tahu tuh. Saya kalau Ontario 3 kali lebih besar dari kita. Oke. Jadi di Vancouver 3.000, betul? 3.000 itu yang punya hak memilih. Oke. Oh, yang bisa milih 3.000. Ya, Yang di yang masih warga negara Indonesia lah. ya, yang di mana lagi di Ontario. Ontario berapa? Ontario itu 3.000. besar. Nanti nanti biasanya saya kerjasama sama Tunggul Tobing. Tempat Tunggul ya. Nanti kita bicara Ya, dengan Tunggul juga ya. ya, Oke. ya. Ya, terima kasih Pak Robert. Coba Silakan nanti Pak Robert, ya, nanti kena tilang. Ya, ya oke, ya. ya, Oke ya, nanti kena maaf tilang. semua ya. Terima Sampai kasih. sampai lain kali. Ya, Ya, terima Ya Pak kasih. Robert. Ketemu lagi, Ya, Om. oke. Sampai sampai Selamat ketemu Pak ya. Robert. Ya, ya, ya. Iya, oke. Om. Kita Jadi Pak bikin Robert, gabungan. Ya, ini ya ya. pokoknya nanti kita gabung. Terima Ya, kasih. Ya. Siap. Jadi Pak Robert ini mungkin teman-teman belum tahu, beliau ini adalah tokoh masyarakat di sana dan juga suka mengadakan konser-konser amal ya. Jadi hasil daripada itu dikirimkan ke Indonesia. Hampir tiap tahun gitu ya. Apa siapa? Ya, Utomo ya. Gimana? betul, betul, Betul betul. ya. Karena Saya udah Utomo pernah sering menghadiri konser dana mereka bersedana sekali mereka ya. Ya. tahun 2021. Ya. Nah, tidak gampang untuk kumpulkan orang. Tidak gampang. Saya terus terang walaupun saya bisa gampang ngomong, banyak kenal saya juga, tapi saya tidak tahu gimana cara kumpulin orang. Dua orang ini punya bakat untuk kumpulin orang. Tidak tahu hobinya kali kumpulin orang, bikin acara ini dua orang ini suka gitu. Saya tidak suka bikin acara, tapi saya menghadiri acara. Oke, tapi bikin acara susah.
Karena bikin-bikin acara itu kayak begini nih, kamu perlu apa aja sih? Kayak baju kaos, ya, terus mungkin musik, spanduk, organisasi tempatnya minta izin. Menurut saya itu rumit. Nah ini dua orang ini suka bikin gitu, jadi luar biasa. Nah Lia, bisa kasih tunjukkan baju kaos kamu enggak? Kau tolong berdiri supaya kelihatan nih, orang-orang pada lihat nih, ya. Oh Wah, ya, ini keren banget nih. ngomong-ngomong, ini background saya biar bisa ini adalah spanduk ngomong Luar tulisannya. biasa. Bisa tahu tulisannya apa nih? Jangan goyang dulu. Nggak, apa lihat? Jangan, enggak apa-apa. Sekarang kembali di baju kaosnya. Kita mau lihat baju kaosnya. Oke. Udah lihat spanduknya udah. Tuanku ya rakyat apa? Judaikan cuma mandat. Apa gimana? Apa sih kata-katanya? Jabatan cuma mandat. Oh, jabatan cuma mandat. Tuanku ya rakyat. Jabatanku cuma mandat. Ganjar apa? Pranowo. Oh, lupa namanya. Saya kira Prananda. Oh, ini kata-katanya Ganjar ya, Lia. Kenapa dipilih kata-kata itu? Jadi begini, mungkin karena juga kalau teman-teman itu juga kalau lihat di media juga beliau kan sering mengucapkan seperti itu ya. Maksudnya kalau kata-katanya Mas Ganjar itu tepatnya itu tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat. Nah, jadi ini hanya amanat yang dipercayakan yang beliau bawa. Nah, seperti juga Ibu Atikoh juga mengatakan ketika Pak Ganjar sudah dicalonkan secara resmi, kalau beliau mewakafkan Pak Ganjar. Nah, itu saya melihat begitu terharu saya karena jabatan memang kelihatannya enak, tapi jelas banyak sekali tantangan dan kita hanya membantu saja bagaimana supaya Indonesia itu bisa terus berlanjut dan terus jaya. Nah, tapi Mas Buce, ini yang saya mau sampaikan juga ya. Ini kalau dilihat di spanduknya di belakang Pak Utomo dan kaosnya itu, jadi begini, prinsipnya kalau dari kita yang warga Indonesia di Amerika, karena memang juga jumlah kita nggak terlalu banyak ya. Nah, yang kita pentingkan adalah persatuannya, kerjasamanya. Jadi mau apapun kaosnya itu nggak terlalu penting. Mau apapun spanduknya itu nggak terlalu penting. Yang penting itu bagaimana kita semua bisa mendapatkan suara untuk Pak Ganjar. Itu aja sih sebetulnya. Terima Benar kasih, ya Pak Lia. Utomo ya? Terima kasih. Mau cuma pakai kaos merah aja, ayo deklarasikan. Mau pakai kaos putih aja deklarasikan. Nggak masalah. Nah, saya yakin setelah ini, betul, Lia. Dan saya yakin setelah ini akan banyak organisasi pendukung Ganjar yang lain. Tapi silahkan aja pakai kaosnya, bikin kaosnya, tidak apa-apa, ya. Itu semua yang penting mempunyai satu tujuan yang sama, ya. Jadi mendukung orang yang baik. Yang mau filenya, yang buku yang dibuat oleh salah satu anak muda kita itu namanya Mas Kevin Herjono, tinggalnya di LA, itu tetangganya Pak Utomo. Kalau ada yang mau logonya, saya akan dengan senang hati memberikan file resminya untuk silahkan cetak sendiri di daerah masing-masing. Terima kasih, Lia. Lain juga boleh, nggak masalah. Ya, jadi nanti di YouTube ini ada description-nya. Saya akan cantumkan email daripada Lia. Barang siapa yang pengen file untuk mau bikin baju kaos sendiri dengan nama negaranya, silakan email ke Lia di situ. Saya akan cantumkan di bawah ini ya. Jadi gampang. Nah, sekarang saya kembali ke Utomo. Tom, kalau kamu melihat Ganjar, jelaskan satu kata, sifat Ganjar yang apa yang membuat kamu, menurut kesan kamu tentang Ganjar, hanya satu aja. Apa yang kamu? Merakyat. Merakyat, bagus. Kalau saya, misalnya kalau saya, komunikasi skill-nya itu luar biasa. Ya, Pak Jokowi bagus, tapi beliau masih kurang kalau komunikasi skill ya. Apalagi mungkin Gibran ya, orangnya agak kaku. Tapi Pak Ganjar itu pintar sekali. Menurut saya tuh kagum dia punya cara komunikasi skillnya. Orang pakai bahasa rakyat. Jadi orang anak apa yang rakyat kecil itu bukan pakai. Saya tuh paling pusing kalau misalnya, marilah kita sukseskan Pancasila dengan mendusung apa. Aduh, apa sih artinya ini? Ngomong apa sih gitu? Si Pak Ganjar itu punya kelebihan bagi saya. Itu dia bisa menerjemahkan itu menjadi bahasa rakyat yang orang mengerti gitu loh. Dan itu penting ya. Karena pesan harus bisa dikomunikasikan kepada rakyat ya. Kalau lihat sendiri, kalau saya komunikasi, kalau Utomo adalah merakyat, kalau Lia apa? Satu kata aja. Komitmen atas toleransi. Komitmen toleransi, saya setuju juga.
ya. Kita tahu bahwa Solo selama ini kan dikenal juga banyak sebagai kota ekstrim ya. Banyak organisasi-organisasi ekstrim ya, Khalifa yang malah latihan di Solo gitu loh. Dan oleh beliau saya dengar waktu itu gimana dia kumpulkan kepala sekolah ya. Ya, Ya, guru-guru. guru-guru ya, dan kepala sekolah disuruh menandatangani Ya, betul. komitmen bahwa tidak begitu mereka ketahuan mengizinkan apa namanya itu garis ekstrim di sekolah mereka akan dihentikan. Itu luar biasa. Tidak gampang dan harus berani untuk ngomong gitu. Karena kotanya itu merupakan kota yang ini cukup ekstrim di situ ya. Jadi ya itulah kurang lebih yang ini. Terus ada satu kata aja yang singkat dari kalian sebagai penggerak-penggerak nih. Dari Lia dulu, apa yang kamu bisa mau omongkan untuk teman-teman kita semua? Semangat, rapatkan barisan. 3 kata. Wah, luar biasa. Ulangi kata-katanya lagi yang jelas. Semangat, rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Rapatkan barisan ya. Kalau Utomo apa? Bersatu untuk NKRI. Wow, bersatu untuk NKRI. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Oke.